Sebagai seorang trader kripto, kita seringkali mengambil keputusan untuk invest ataupun trading di kripto karena hype. Nah, di dalam episode cara kaya dari kripto kali ini, kita tidak akan membahas tentang teknik, tetapi saya akan sharingkan bagaimana perjalanan saya mencoba melakukan portfolio allocation, memilih di dalam satu portofolio itu berapa sebaiknya pemilihan daripada koin yang kita sebut dengan blue chip, atau kita gabungkan dengan juga koin yang kita sebut dengan mungkin alternative coin, atau kita sebut dengan shitty coins ya, atau koin-koin gorengan, koin micin. Berapa sebenarnya komposisi yang paling ideal? Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi terlepas dari metode apapun yang kita gunakan, saya percaya bahwa money management, portfolio allocation, pemilihan koin, berapa besar bobotnya di dalam portofolio kita, itu yang utama. Dan di sanalah kita bisa menciptakan satu keseimbangan yang pada akhirnya nanti kita mendapatkan return sesuai yang kita harapkan. Oke, so stay tune, subscribe, dan bagikan yang lain. Kita mulai sesaat lagi. Anda tahu bahwa saya melihat fenomena yang begitu dahsyat. Banyak orang yang sukses besar katanya dari kripto, tapi kemudian ketika beberapa koin mengalami suatu koreksi besar di mana volatility-nya tinggi sekali. Anda bisa lihat dari episode sebelumnya saya menjelaskan tentang volatility. Pada saat harga terkoreksi turun sampai 30-40%, mereka shock. Pertanyaan adalah, apakah mereka benar-benar untung? Apakah orang-orang yang mengklaim dirinya untung besar itu ketika kripto sedang turun, apakah portofolionya menjadi aman atau malah menjadi berantakan? Dan dari penelitian saya melihat bahwa konsep daripada cryptocurrency dengan pasar saham itu tidak terlalu jauh berbeda, pasar saham Indonesia, terutama kripto yang spot. Pemilihan antara koin blue chips dan koin-koin yang kita sebut dengan koin gorengan itu harus dengan cermat kita menentukan. Kalau tidak, penurunan koin yang kita sebut dengan koin gorengan atau koin micin itu bisa sampai 70% hanya dalam waktu 1 minggu. Dan apabila komposisi overweight atau underweight di dalam portfolio kita tidak disesuaikan dengan benar, artinya apabila kita overweight dengan koin-koin micin dan kita underweight dengan koin-koin big caps atau blue chips, maka itu hasilnya akan sangat mengerikan, di mana yang awalnya koin blue chips kita mungkin untung 30%, tetapi portofolio kita bisa drop jauh karena komposisi overweight-nya ada di koin-koin micin. Untuk itu saya mencoba dalam waktu 2 bulan terakhir, saya pingin tahu sebenarnya pada saat orang lain teriak-teriak hype dengan profit mereka yang besar pada ribuan koin yang ada, kita kan sebenarnya nggak pernah tahu koin mana yang akan naik dengan begitu banyaknya. Tiba-tiba Anda mendengar atau orang pamer di Instagram, wah kita untung. Tetapi bagaimana pada saat market turun? Oleh karena itu saya memutuskan saya taruh uang 100 juta, di mana 100 juta ini saya mencoba mendesain sebuah portfolio model yang kira-kira sesuai atau tidak. Ya, jadi saya pakai 100 juta, saya bagi 50 juta, saya mencoba untuk membeli blue chip coin, dan pilihan saya jatuh kepada BNB, Binance Coin. Kenapa BNB? Karena kita melihat bahwa Binance ini dari China, dan saya percaya bahwa China itu ingin membuat satu image bahwa negara mereka juga bisa menciptakan sebuah cryptocurrency yang bagus untuk menandingi Bitcoin ataupun menandingi ETH ya. Saya memilih BNB, dan kemudian kita melihat konsistensi daripada liquidity. Ya, liquidity daripada BNB ini cukup bagus. Artinya apa? Bisa kita sandingkan BNB dengan BTC, quality-nya itu kurang lebih sama. Tetapi Anda bisa membeli BNB IDR dengan harga yang lebih murah tentunya dibandingkan dengan Anda membeli BTC. Secara percentage tentunya Anda bisa mendapatkan percentage yang lebih besar daripada BNB. Dan dari tren yang kita lihat, 45 degrees, kemudian karakteristik daripada BNB pada saat dia bergerak di dalam impulsive rally, dia bergerak dengan konsisten dibandingkan dengan yang lainnya. Oleh karena itu saya memutuskan 50% daripada 100 juta ini saya belikan BNB. Kemudian sisa 50% ya saya split, saya bagi-bagi untuk koin-koin yang micin. Saya ada beli BitTorrent. Kenapa BitTorrent? Karena BitTorrent ini saya pakai produknya BitTorrent untuk download torrent tentunya. Selain itu, dari sisi price action-nya, pada saat dia meledak itu range-nya cukup bagus. Dan saya mendengar bahwa projectnya BitTorrent ini cukup diseriusin, dan kita percaya
Ini merupakan koin micin yang liquidity-nya cukup bagus. Artinya apa? Tidak mudah untuk Bitcoin ini dipermainkan sampai benar-benar turun 80%. Ketika Anda memilih koin micin, Anda harus tahu bahwa 70-80% downside di dalam waktu 2 minggu itu possible. Nah, ini yang mengerikan. Kalau kita tidak setting portfolio model, ini bahaya banget. Oke, saya ada beli BTT, saya ada beli Movie Block, MBL, dan saya ada beli XEM. Jadi ini adalah 3 koin micin saya. Selain itu saya masih punya XRP, ya, XRP Ripples, di mana saya nyangkut 2018. Tapi ini saya tidak masukkan di dalam yang 100 juta ini karena saya punya beberapa account. Saya untuk spot saya aktif di Binance, saya aktif di Indodex, dan beberapa saat lagi saya akan buka beberapa account lagi. Saya punya account di Zipmax juga. Oke, jadi saya komposisinya 50% di Bcaps Coin dan sisanya saya split untuk beberapa koin micin ini. Saya saat ini hanya masuk 80 juta, berarti saya masih punya 20 juta cash yang saya siap untuk average. Kenapa? Karena pada saat saya masuk kemarin, itu kondisinya market sedang koreksi. Dan nampaknya karena satu dan lain hal, saya nggak tahu kenapa rally-nya daripada kripto ini agak terhenti di sini. Ya, oleh karena itu saya memperhatikan bahwa saya masih harus skip 20 jutanya untuk menunggu ketika nanti ada harga turun lagi, saya bisa masuk. Overall, Anda bisa lihat di layar guys, bahwa ternyata posisi saya dari uang 80 juta itu udah menjadi 81,5 juta, kurang lebih sekian. Ya, saya bisa mendapatkan untung yang lumayan dari Binance, tapi saya ke drag down jauh banget dari koin micin. Nah, dari sini kelihatan bahwa kesimpulan sementara, pada saat kita invest di kripto, kalau Anda ingin memilih tipe resiko daripada seorang trader atau Anda sendiri, kita langsung pilih, Anda sebagai agresif atau Anda sebagai investor. Karena kalau Anda swing trader dan investing lebih ke sana, Anda tidak boleh mengalokasikan dana lebih daripada 25% untuk koin micin. Karena drag down-nya itu cukup gede sekali untuk di koin-koin micin. Ya, jadi kalau punya 100 juta, 75 jutanya adalah membeli top 5 market cap atau top 10 market cap. Dan sisanya Anda boleh beli koin micin. Tetapi kalau Anda adalah seorang agresif trader yang memang uang sampah untuk menjadi besar, ya mungkin Anda akan allocate 70% Anda taruh di koin-koin micin. Perlu Anda ketahui bahwa pada saat Anda membeli koin micin sekalipun atau koin-koin yang shitty coin tadi, Anda tetap harus melindungi aset Anda at least 25% untuk membeli Bcaps Coin, karena ini akan membuat account Anda terlindungi. Jadi memang kalau kita perhatikan agak sedikit berbeda antara saham dengan kripto. Kalau di saham Anda membeli saham gorengan dan Anda membeli saham blue chips, komposisinya agak salah sedikit setting antara underweight dan overweight-nya, tidak terlalu bermasalah. Tetapi kalau di kripto, karena ini adalah market yang tanpa batas atas dan bawah, harus diperhatikan sekali. Dan yang saya lakukan mungkin 50 untuk saya pribadi, saya 50 dan 60% saya akan taruh di blue chips coin dan sisanya saya akan split. Nah, berapa banyak saya split? Misalnya saya taruh 60% di Bcaps Coin, maka sisa 40% ini masing-masing 10% untuk di micin coin atau shitty coin atau koin-koin gorengan, ya. Ini yang perlu Anda perhatikan. Wah Pak, kalau cuma taruh 10% saya nggak bisa untung banyak. That's not the point. The point adalah Anda harus tahu bahwa at the end of the day, dalam satu period waktu, berapa banyak kemungkinan drawdown dari account Anda. Ini yang harus kita lindungi, ya. Jadi perhatikan, kalau Anda sebagai seorang investor dan kemudian Anda mencari portofolio yang lumayan agresif, mungkin setahun 40-50%, Anda bisa gunakan at least 50-60% Anda taruh di Bcaps Coin dan sisanya Anda bisa taruh di koin-koin kecil. Alright guys, semoga berguna materi hari ini dan Anda bisa lihat bahwa account saya saat ini menjadi 81,5, artinya sudah masuk ke area positif. Walaupun shitty coin saya jatuh luar biasa di atas 30%, tetap terlindungi daripada koin-koin blue chip saya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat Anda. Semoga percobaan saya ini juga bisa menjadi template untuk Anda menentukan berapa posisi yang sebaiknya Anda taruh di dalam investasi portfolio Anda di cryptocurrency. Sampai ketemu di episode berikutnya, cara kaya dari kripto. Dan untuk Anda yang ingin tergabung di dalam A-Club Cryptocurrency, silakan WhatsApp dan kita akan bersama-sama live trading. Saya akan memberikan sudut pandang dan mendesainkan portfolio model buat Anda agar Anda tidak terjebak lagi di dalam perjalanan cryptocurrency yang menyeramkan. Oke, see you guys. Thank you.